Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pet ya. Kali ini kita merakit di bagian cop headnya ya. Cop head motor apa namanya Mio M3 guys ya. Oke, nah seperti ini ya susunannya guys ya. Dimulai dari mesinnya ya, kopnya itu sendiri ya, itu sana. Setelah itu di payung klepnya guys ya, di payung klepnya, terus itu per klepnya, terus ini klepnya, terus ini ada kuku macan ya, ada 4 biji guys ya. Nah ini urutannya seperti ini, terus seal klepnya. Setelah itu bosnya untuk penahannya di bagian apa klepnya itu guys ya, bosnya itu ya, seperti itu. Nah setelah itu kancingannya ya, seperti itu ya. Jadi susunnya seperti itu guys ya, dari apa payungnya, ringnya, terus pernya, klepnya, kuku macannya, seal klepnya. Nah, susunannya seperti itu ya. Nah ini bagian klepnya sudah saya sediakan yang baru, nokennya sudah saya sediakan yang baru. Kenapa diganti yang baru? Karena bisa dilihat guys, jangan sampai gagal paham, bisa dilihat dulu ya. Oke. Nah kasusnya motor ini kan bunyinya seperti helikopter tuh guys, kletak 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 kletak, nggak karu-karuan ya mesinnya ya. Itu di sini guys, kalian mengeceknya itu di sini. Ini kan roller, ini klep ya, ini klep, sorry, ini pelatuk, maaf, bukan klep, ini pelatuk klep ya, seperti itu ya. Ini pelatuknya, rocker arm tuh guys ya. Nah ini di bagian bearingnya. Nah bearing itu seperti ini guys, kalau kalian cara mengeceknya ya, kalian goyang, saya dekatkan ya, dari sisi sebelah manapun dia akan goyang ya. Oke, ini artinya aus guys, aus dan tidak bisa dipakai. Oke, ini yang pertama, kita taruh dulu. Setelah itu kita ambil yang berikutnya. Nah ini pelatuknya ya, kita cek kembali bagian bearingnya yang dicek ya guys ya, bearingnya ya, bisa dilihat oblaknya tuh dia luar biasa guys ya, aus guys ya, luar biasa ya, kocaknya tuh luar biasa, maju mundur, setelah itu naik turun ya. Sebentar, kurang fokus ya, longgarnya itu luar biasa guys ya, bisa diperhatikan ya, ya longgar sekali ya, naik turun kocak, terus maju mundur ya, atas bawah ya, kocak ya. Setelah itu dia termakan juga guys, ini ya gesekannya guys ya, bekasnya ya, ya bersegi ya, saking habisnya tuh ya. Oke guys ya, paham ya sampai di sini ya, ya. Oke ya, oblak sekali ya, naik turunnya kocak sekali ya. Oke, parah sekali, ini juga parah sekali guys. Ini bukan naik turun tapi ke kanan ke kirinya lebih parah ya. Oke, jadi dua-duanya nih kita ganti dengan yang baru. Oke, sekarang kita perhatikan yang baru guys ya. Jadi teman-teman tidak salah atau tidak gagal paham dalam melakukan pergantian spare part guys ya. Saya ambil dulu satu untuk pelatuk klep yang baru ya, seperti itu ya. Oke, ini yang baru guys ya. Ya, ini pelatuknya bisa dilihat. Tunggu saya fokuskan dulu. Maju mundur tidak ada, naik turun itu dia sedikit sekali. Dia tidak banyak. Ya. Kalian begini guys, ya, goyangnya tuh begini. Begini, setelah itu begini. Naik turun, setelah itu kanan dan kiri. Oke ya, naik turunnya kita coba naik turunnya. Tidak bisa. Ya. Apa namanya? Presisi ya, span ya. Ya, kuat ya. Sekarang kita coba yang ke kanan dan ke kiri. Ya. Memang ini dari pabriknya seperti ini. Dia ada celah beberapa mili guys ya. Ini untuk spasi guys ya. Ya, maksudnya dia bukan parah. Bukan. Memang dia ada spasi dari pabrik itu sendiri. Dia tidak banyak. Nah, berbeda dengan yang ini tadi guys. Yang ini tadi dia parah sekali ya.
Tunggu saya fokuskan dulu. Oke. Naik turun naik turun naik turun naik turun, dia juga atas bawahnya naik juga. Parah ya, parah sekali ya. Seharusnya tidak begitu guys ya. Jadi kalau yang baik dan benar itu seperti ini, yang masih baru ya, contohnya masih baru ya. Oke ya. Naik turun dia tidak banyak, sedikit saja. Memang itu batas spasi dari pabriknya itu sendiri. Ya, sekarang maju mundur maju mundur. Saya tarik maju mundur, tidak kuat sekali ya. Nah, ini yang artinya yang baik, bagus ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita noken, kita membahas tentang noken. Oke, ini kita taruh di sini dulu karena susunannya di sana ya. Oke. Ini kita taruh dulu. Nah, ini ya baru 2 ya. Oke. Oke, yang baru ada 2. Ya, sudah yang baru di pelatuk klepnya baru. Oke, tidak apa ya? Goyang sama sekali ya bearingnya ya, mantap ya. Ya, namanya barang masih baru guys ya. Oke. Dia tidak termakan sama sekali. Tidak kocaknya tidak sama sekali ya, karena span sekali memang kalau yang masih baru. Oke, pasti teman-teman sudah paham ya. Oke, jadi kalau pelatuk klep rusak itu seperti itu guys ya, naik turun goyang, kanan kiri itu goyang. Bearingnya tuh guys ya, bearing kecilnya tuh ya, itu nggak bisa diganti bearingnya, langsung aja dibuang, dah gitu aja, ganti pelatuk klep yang baru. Oke, biasanya setelah di bagian bearing di sininya guys, biasanya dia termakan ya, di bagian setelan klepnya ini ya. Nah, biasanya dia termakan guys, termakan ya, biasanya seperti itu. Nah, ini juga sudah ya guys ya. Jadi kita langsung ganti aja ya. Masih belum parah guys ya, cuman ada terkikis guys ya, ada terkikis memang sudah. Kalau yang masih baru kan dia beda guys. Tunggu ya, saya kasih. Oke, begini ya, agak jelas ya. Oke ya, mantap ya. Memang masih baru. Nah, biasanya yang cepat kalah tuh di sini, setelan ini sama di bagian bearingnya. Oke ya, itu kalau untuk di bagian pelatuknya ya. Sekarang kita membahas tentang noken. Kenapa saya ganti noken yang baru? Tunggu sebentar. Nokennya yang lama ini guys, ya, nokennya yang lama ini, ya, yang pernah sudah saya bahas di awal pembukaan judul guys ya. Oke, di motor Mio M3 itu. Tapi judulnya nanti saya pisah-pisah guys ya, karena nanti terlalu panjang videonya. Oke, kita membahas tentang noken sekarang ini ya. Bisa diperhatikan, ya, bergaris, termakan, kering. Kenapa dia bisa begini? Karena dia telat mengganti oli guys. Ya, bisa diperhatikan yang ini, yang saya tunjuk jari ini. Bergaris. Habis termakan ya, sampai berbekas sampai ke dalam. Ya, keliling. Keliling guys ya. Jadi kalau kita raba begini tuh, dia itu ada kasar ya. Dia tidak halus guys ya, kayak termakan gitu guys ya. Jadi itu namanya baret ya, ada celah-celahnya kecil-kecilnya gitu, lubang-lubang kecil ya, paretnya ya. Jadi kalian harus pakai kuku, punya kuku. Kalau namanya orang bengkel tuh harus punya kuku ya, kuku satu aja sudah cukup ya untuk bagian jempol ya. Oke ya, kalian begini kan. Nah ya, dia ini ada celah-celah kecil-kecil guys ya, tidak rata, tidak mulus ya, seperti itu artinya ya, dipahami ya. Ya, bekas garisan ya, saya perdekatkan ya, bisa diperhatikan ya, termakan sampai kelilingnya guys ya. Oke, nah itu juga dia menyebabkan motor tuh bunyi kletak nggak karu-karuan guys ya. Sudah di bagian klepnya kena, di bagian noken asnya juga kena. Karena kenapa saya lakukan pergantian? Karena motor ini kekeringan, tidak ada olinya, jadi dia termakan guys ya. Nah, di bagian ini starternya ini guys ya, itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Seharusnya ini tidak berlobang begini guys ya, harus agak span sedikit ya, agak penuh ya. Jadi menapaknya roller itu di sini tuh dia kan bergulir tuh ke sini tuh, jedek, pas kena dia di sini itu kena lubangnya yang ini guys. Dia tidak sempurna menapak guys ya, tidak sempurna menapak, dia hanya menapak yang di bagian sebelah sana aja, yang padat, besinya yang padat. Nah, kayak seperti ini kan besinya padat nih. Nah, yang di sini kan berlobang nih. Nah, dia terganjal di situ ya. Memang kurang apa? Baik ya kalau noken yang seperti ini ya. Kalau tadi yang mulus rata tadi itu lebih bagus guys ya. Jangan lubangnya jangan terlalu banyak begini ya.
Iya, itu aja sekedar masukan saja untuk bagian motor Yamaha Mio M3. Oke. Jadi noken ini sudah tidak bisa digunakan guys karena dia bunyinya seperti helikopter ya. Tak 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 tak, tak nggak karu-karuan ya. Oke. Jadi teman-teman jangan sampai salah menilai untuk melakukan pergantian spare part ya. Nah, itu saja video saya ini. Nah, ini sekarang kita lanjut merakit di bagian apa namanya? Kop mesin depan ya, kop headnya ya, seperti itu ya. Oke, sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed.